Dulu sedekah ya. Saya kan miskin Ustadz. Sedekahlah hari Jumat minimal. Sedekah apa? Kita lihat di masjid, dari toilet ke pintu masjid tidak ada sendal. Sedekahlah sendal jepit. 5, dicuri orang Ustadz. Berarti peluang lagi berbuat baik. Sedekah. Saya miskin Ustadz, belilah itu botol apa? Air gelas. Paling 25.000 satu dos, isinya 40 gelas. Bawa ke masjid seketika Jumat, tulis silahkan nikmati. Yang minum ternyata penghafal Quran, yang minum ternyata imam, yang minum ternyata mubalik. Selama orang-orang soleh itu beribadah kepada Allah, tetesan air yang ada dalam dagingnya gara-gara kau belikan air, kamu dapat pahala. Sedekahlah, jangan terlalu pelit. Gimana mau bersedekah? Nah kadangkala kita lebih hormat kepada selebriti daripada sama ulama. Kalau ulang tahun kabupaten, ngundang artis, kasih 4 tiket bisnis kelas. Sampai di bandara, dari bandara ke hotel pakai forerunner, tentara polisi mengawal. Kasih hotel bintang 5. Apa dia bawa si selebriti? Adalah alamat palsu. Datanglah dia, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Jogetlah di depannya suaminya, Bu. Enggak juga, dipegangnya kita pahanya, Pak, dikasih lihat-lihat saja. Pulang kasih uang 100 juta. Sampai di Jakarta dia pakai maksiat duit kita yang 100 juta itu. Begitu cara kita menghormati para seleb yang hanya datang hura-hura. Tapi begitu Bapak mengundang penghafal Quran datang, yasinan di rumah, datang baca yasin, barasanji di rumah, Bapak jemput tidak, dikirimi Grab. Grabnya motor tua, satu sadelnya di belakang, tidak ada stang kakinya, tak gantung lah kaki kita. Hujan satu mantel kita berdua. Sudah sampai dek sedikit lagi Ustaz, tinggal 2 tikungan. Begitu 1 jam kita barasanji di dalam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu, busa-busa sama ketek Pak. Begitu mau pulang kasih duit 50.000, dikusuk-kusuk pula. Kata suaminya, masa kok cuma kasih 50.000? Apa dia bilang istrinya? Ya sudahlah, tambah pisang 2 sisir di situ. Kau ketawa karena kau begitu kelakuanmu. Kasihan ini, bagaimana anak-anak kita mau jadi penghafal Quran? Perlakuan kita kepada hafiz-hafizah tidak hormat. Alhamdulillah Provinsi Riau kita hormat kepada Pak Gubernur yang mengirim anak-anak Riau untuk hafal Quran di Pulau Jawa. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak kita mau sekolah pesantren, temannya dilihat joget-joget di panggung, nyanyi, pulang bawa motor. Dia pulang nggak baca-baca, berdoa di rumah, pulang bawa pisang. Dia bilang mamanya, ndak usah kau jadi ustaz, coba lihat itu 1 jam dia pergi cuma bawa pisang. Muliakanlah ulama-ulama kalian, jangan terlalu pelit. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, hikmah yang berikutnya, Nabi bangun sholat tengah malam. Tiba-tiba Aisyah juga bangun, didapatinya Rasulullah lagi sholat tengah malam. Nah Aisyah menunggu Nabi, ternyata masih lama. Akhirnya Aisyah tertidur lagi. Bangun lagi Aisyah, didapatinya Rasulullah masih sholat. Tertidur pula Aisyah, bangun ketiga kalinya, masih juga sholat. Nabi selesai sholat. Selesai sholat Nabi didatangi oleh Aisyah. Lalu berkatalah Aisyah, ya Rasulullah, Anda kan tidak punya dosa, Anda kan dijamin masuk surga. Kalau ibadah biasa-biasa saja, jangan terlalu panjang-panjang. Kata Nabi, wahai Humairah istriku, apakah tidak baik kalau saya disebut abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur? Hikmah yang kita bawa pulang, ayo tingkatkan kecintaan beribadah. Alhamdulillah saya lihat kalian semua rajin dengar dakwah, tapi semua tidak ada guna ketika tidak ada action ibadah. Pengetahuan belumlah sempurna kalau kita tidak lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah apa yang mendesak kita lakukan? 1, ketika ada masalah dalam hidupmu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti punya masalah. Nih di depan saya semua muka-muka penuh masalah. Saudara-saudaraku kepala dinas, saudara-saudaraku
pegawai ASN di kantor gubernur, kalian mau menjadi pejabat, tidak usah cari muka sama gubernur, kamu sudah punya muka. Ada juga itu ASN kalau di depannya gubernurnya kan tidak punya harga diri. Ya Pak, siap-siap, santai mako bos, biar gubernur senang sama kamu. Kalau istrinya gubernur tidak senang, tidak jalan es kamu. Iya pastilah. Apalagi kalau istrinya Pak Gubernur sudah, saya tidak mau lihat itu anak buahmu. Pokoknya bulan depan saya tidak mau lihat lagi ada di situ. Hancur kau, hancur, hancur, hancur-hancurnya. Daripada cari muka sama manusia, mending kau cari muka sama Allah. Ada anggota kepolisian di sini yang hadir, nggak usah cari muka sama jenderal. Jenderal ada pensiunnya, jenderal ada mutasinya. Kalau di depan Kapolda, mana ada anggota yang tidak takut sama Kapolda? Kira-kira kalau Pak Kapolda panggil ajudan, itu ajudan biar lagi tidur langsung lompat, siap komandan. Coba, sehebat-hebatnya Kapolda pasti takut juga sama istri. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Tidak ada orang jago depan istri Pak, termasuk Dasat Latif. Itu polisi, dia bilang polisi teman saya, sebenarnya kami ini Ustadz tidak takut sama istri, cuma istri selalu melapor sama istrinya komandan, dan komandan juga takut sama istrinya. Daripada kalian cari muka sama gubernurmu, cari muka sama kapoldamu, sama danremmu, sama sekdamu, lebih baik kau cari muka kepada Allah. Gimana caranya? Berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan doamu, tidak ada artinya kekuatan manusia. Saudaraku, kau mau sarjana, sudah sarjana mau cari kerja, jangan nyogok. Kau demo kiri kanan, jangan korupsi. Begitu kau sarjana mau jadi pegawai, kau nyogok. Apa hebatnya pegawai negeri? Nyogok kalian 100 juta mau jadi polisi, sampai 300 juta, sampai pensiun kau tidak bisa kembalikan uangmu itu. Mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Tunjukkan saya. Kenapa kau tahu? Saya juga pegawai negeri. Udahlah. Kau sarjana tidak harus jadi pegawai negeri, kau sarjana tidak harus jadi polisi, tidak harus jadi ASN, kau jadi pengusaha, kau jadi anggota DPR pun boleh. Adik-adik yang sarjana, kau pulang kampung, masa kau tidak bisa dapat di kabupatenmu 1.500 suara? 1.500 suara, insya Allah kau duduk di DPR. Perbaiki negaramu, jadi anggota DPR yang jujur. Kalau kau waktu kuliah kau demo-demo pejabat yang korup, begitu kau menduduki jabatan, kau aplikasikan protesmu yang korup itu. Tidak mesti kau jadi pegawai negeri hanya nyogok. Saya mau jadi pegawai, boleh, tapi jangan nyogok. Minta tolong kepada Allah, Allah kabulkan, tidak ada yang bisa hilangkan namamu. Hakul yakin. Saya punya pengalaman, dulu dihilangkan berkas saya, alhamdulillah terpilih juga kalau Allah yang mau. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Berdoa kepada Allah, sudah berdoa, belajar, tidak lulus, percaya yang kau tempuh itu, yang kau minta itu tidak baik buat kamu. Tamat SMA saya daftar Rakabri, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau kau tambah 2 senti saja. Teman saya lulus Pak, sekarang dia polisi reserse di Polda Sulbar, Sulawesi Barat, pangkatnya 1 bunga, kompol. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih, dia pakai baret merah. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai kau semua, termasuk Jenderal Bintang 2 malam ini ku ceramai. Maka saudaraku yang tamat sarjana, kau ikuti proses penerimaan ASN, tapi jangan kau sogok. Cintai dirimu, cintai negerimu dengan tidak terlibat sogok menyogok.
Kalian marah kalau ada pejabat korup. Kalian marah kalau ada gubernur korup. Kalian marah kalau ada anggota DPR korup. Tapi kalian terima sogoknya ketika mau dipilih. Kalau kalian mau membutuhkan pemimpin yang bersih, jangan kau terima uang sogok. Coba kalau kalian mau, tidak ada biaya politik yang mahal, tidak ada beli partai, tidak beli kursi, tidak ada tim sukses, maka semua anak-anak Provinsi Riau yang cerdas bidang pertanian, yang cerdas bidang pertandangan, yang cerdas bidang kesehatan, mereka berlomba-lomba menjadi pejabat-pejabat yang cerdas dan bersih. Maka membersihkan negara kita ini, bermulalah kalian. Jangan terima uang pilkada. Kalian juga calon pemimpin, jangan kau sogok rakyatmu. Kalau rakyat tidak mau menerima sogok, pejabat yang mau jadi pejabat lagi tidak menyogok, maka terbentuklah sistem pemerintahan yang bersih, yang insya Allah rakyat ikut menikmatinya. Kalau kau minta 300.000, satu kali aja makan coto sop saudara Bugis Makassar, habis. Begitu mereka tidak datang lagi melihatmu, kau bilang, kenapa ini anggota DPR tidak pernah lagi datang? Dia bilang apa? Untuk apa saya datang? Saya sudah bayar kau 300.000. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berdoalah. Berdoa. Ibu-ibu ada masalah dalam rumah tangga, berdoa. Adik-adik mau kuliah, mau kerja, berdoa kepada Allah. Dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Berdoalah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoa kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Maka begitu kalian menghadapi masalah dalam hidup ini, berdoalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya, semua yang kalian dengar, semua yang bapak-bapak tahu dan dengar malam ini, semua tidak ada artinya ketika tidak mendirikan sholat 5 waktu. Bapak bangun satu masjid karena dermawan. Bapak sabar dalam rumah tangga, sabar menghadapi istri, tapi tidak sholat, semua kebaikan-kebaikan itu tidak ada gunanya. Puncak kemaksiatan kita kepada Allah adalah melalaikan sholat. Dan puncak penghambaan kita kepada Allah adalah sholat. Artinya apa? Orang kalau ibadah yang lain boleh kegiatan lain. Bapak puasa sambil nunggu buka puasa, boleh sambil menyanyi. Ada istri di samping, bapak nunggu buka puasa, boleh sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Batal puasa? Tidak. Bapak lagi haji tawaf sambil dagang haji, boleh. Bawa rokok dia jual. Dagang itu ada banyak begitu pak. Sah hajinya, sah. Sambil tawaf menyanyi, sah hajinya, sah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika la. Sah hajinya. Tapi solat, puncak penghambaan kepada Allah, tidak boleh kau sambil dagang, tidak boleh kau sambil nyanyi. Allahu Akbar, begadang jangan begadang. Apa alasan kita tidak mau sholat? Ada orang biasa bilang, tidak penting sholat, yang penting hatimu. Kalau ada yang bilang begitu, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling bersih hatinya, Nabi Muhammad paling baik akhlaknya, beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Saya sakit Ustaz, ada kala sakitnya Nabi Ayub alaihissalam, seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat, tapi beliau tetap beribadah kepada Allah. Saya kaya Ustaz, adakah kala kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang pekarangan rumahnya satu diantaranya adalah kerikil-kerikil emas, tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Saya cerdas Ustaz, adakah yang kala cerdas Nabi Nuh alaihissalam, yang bikin perahu di atas ketinggian gunung. Beliau semua manusia pilihan tetap sujud beribadah kepada Allah. Saya tidak bisa kena air Ustaz, boleh Allah kasih toleransi, Allah kasih keringanan, silahkan kau tayamum. Saya dalam perjalanan Ustaz, silahkan kau sholat di atas mobil, tidak tahu kiblatnya Ustaz, mengarah kemana saja, boleh. Saya di atas perahu Ustaz, boleh. Kiblatnya di mana? Lihat matahari terbenam, sudah lihat Allahu Akbar.
matahari terbenam, tiba-tiba perahu goyang, nggak usah juga kau goyang-goyang lagi begini. Apalagi saya tidak bisa berdiri, Allah kasih keringanan, silakan kau duduk. Tidak bisa duduk, baring, tidak bisa baring, sholat pakai isyarat, Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, boleh. Tidak bisa juga, sholat dalam hati. Masih tidak bisa, bungkus kain putih, bawa dikubur. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dan pada akhirnya mari mencintai Rasulullah. Bermula dari kecintaan kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang ingin kita uraikan, tapi waktu yang terbatas. Terima kasih Pak Gubernur atas undangannya. Luar biasa Pak Gubernur. Biasanya gubernur itu kalau undang, saya mau tanggal sekian, kalau tidak bisa tanggal sekian tidak usah. Tapi Pak Gubernur beliau katakan kepada Pak Sul, Kabak Kesra, terserah waktunya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Provinsi Riau dibawa kepemimpinan Bapak Gubernur, Allah murahkan, Allah mudahkan masyarakat mencari nafkah, Allah tingkatkan keimanan masyarakatnya, dan pemuda-pemudanya menjadi generasi harapan bangsa, membela agama Allah dengan mencintai negerinya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita tutup dakwah kita ini dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon keikhlasannya untuk arwah almarhum bapak saya, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa khususil ruhil almarhum Abdul Latif bin Siapo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih. Buah nangka, buah kemiri, buah nenas, buah jambu, buah belimbing, buah durian, itulah buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.